Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya. HP ini harganya murah, nggak sampai 500.000. Merek HP-nya Brandcode, tipenya L5F. Di harga 400 ribuan, HP ini spesifikasinya RAM-nya udah 3 GB, ROM-nya 16 GB, HP-nya udah 4G, baterainya 3200 mAh. Kemudian layarnya 6 inci, pakai Android 7 ya, tapi Androidnya ini di Android 7 cuman di boxnya doang ya. Aslinya HP ini di Android 6 doang, nanti kita buktikan ya. Terus HP ini udah ada fitur Smart Unlock-nya. Oke. Kalau kita beli HP ini kita akan dapat kelengkapan seperti ini, ada kepala charger dengan output 5 watt, terus dapat buku petunjuk, kita dapat headset dan dapat USB juga. USB-nya masih micro USB, belum Type C, kemudian dapat softcase seperti ini nih. Nah, di HP ini bodinya sih keren ya kalau dilihat-lihat kayak gini nih. Di bagian depan ada LED flash, terus ada kamera selfie, ada earpiece, terus ada tombol kembali, tombol home dan tombol multitasking yang masih kapasitif. Kemudian di samping kanannya ada tombol power sama tombol volume. Di samping kirinya kosong, kemudian di bagian atasnya ini ada lubang jack audio sama port pengecasannya micro USB. Kemudian ada mikrofon di bagian bawah, ada speaker juga kanan kiri seperti ini, masing-masing 5 buah lubang kecil-kecil. Terus di bagian belakangnya ada kamera, modulnya ada 4, ada LED flash, ada fingerprintnya juga, dan bodinya ini keren ya. Terlihat mulus, perpaduan warnanya bagus sih, warna biru dan hitam ini perpaduannya bagus. Bodinya terbuat dari plastik ya, framenya juga dari plastik. Kemudian kameranya ini terlihat ada banyak kamera, ada 4 kamera. Tapi ini gimmick doang, kamera aslinya itu cuma satu doang ya. Kalau kita buka backdoornya seperti ini akan kelihatan kamera aslinya cuma ada satu doang, bukan 4. Ini ya cuma ada satu kamera aja, tapi modulnya di sini lubangnya cuma satu, tapi di bagian belakang dibuat seolah-olah kameranya itu ada banyak kayak gini ya. Jadi kameranya cuma satu doang, bukan 4 kamera. Terus untuk slot SIM cardnya itu masih ada di bagian belakang sini. Ini ada slot SIM 1, slot SIM 2, dan bisa ditambah micro SD juga. Tapi sayangnya kalau kita mau pasang SIM atau pasang micro SD harus buka backdoor kayak gini sih, nggak kayak HP-HP zaman sekarang yang udah pakai SIM ejector. Ini masih HP jadul gitulah, HP-HP jadul gitu. Kalau mau pasang masih harus buka backdoornya terlebih dahulu. Terus untuk baterainya ini juga belum baterai tanam, kapasitasnya di 3200 mAh. Seperti ini ya tampilan HP-nya. Kemudian untuk spesifikasi HP-nya, HP ini pakai chipset MediaTek MT6737. Inti CPU-nya masih 4 core, kemudian fabrikasinya juga masih 28 nanometer. Yang tentunya HP ini bakalan cepat panas dan nggak bisa kencang banget gitu karena masih 4 core dan 28 nanometer. Kemudian untuk GPU-nya pakai Mali T720. Lanjut untuk layarnya, ini luas layarnya di 6 inci. Resolusinya 924 kali 480 pixel ya, masih kentang banget layarnya. Kepadatan layarnya juga cuma di 200-an ppi, kemudian refresh rate-nya juga nggak sampai 60 Hz. RAM-nya asli 3 GB dan ROM-nya asli 16 GB, terbacanya 12,16 GB di sini. Lanjut kita ke bawah, kita coba cek fitur-fiturnya. Udah ada dukungan host USB, USB aksesori juga support, kemudian fingerprint ada, infrarednya nggak ada, NFC-nya nggak ada, GPS-nya ada. Ya, jadi ada GPS, ada sidik jari, ada dukungan host USB, USB aksesori juga ada. Ditambah lagi di HP ini udah support Face ID ya, udah ada Face Unlock-nya nih, udah ada aplikasi Face Unlock tapi pakai aplikasi kayak gini. Lanjut kita ke kameranya, kita ke bagian kameranya dulu nih. Untuk kameranya di HP ini kamera belakangnya 6 megapiksel dan kamera depannya cuma 2 megapiksel aja. Ya kameranya memang nggak bagus sih, ya maklum aja ya karena HP murah, nggak sampai 500.000 juga harganya. Untuk sistem Androidnya HP ini di Android 6 ya, Marshmallow. Di boxnya tadi Android 7 tapi aslinya ini cuma Android 6 aja. Terus kalau kurang percaya lagi kita cek pakai AIDA 64 juga. Kita cek di AIDA 64 langsung ke bagian Androidnya aja. Di sini juga terbaca Android Marshmallow juga. Jadi HP ini Androidnya memang Android Marshmallow, walaupun saat kita cek di tentang ponsel HP-nya pakai Android Nugget, aslinya cuma Android Marshmallow aja ya. Kita cek ke bagian tentang ponsel. Nih Androidnya versi 7 atau Android Nugget tapi aslinya Marshmallow Android 6. Lanjut kita ke bagian sensornya. Untuk sensor-sensornya di HP ini tuh cuman ada ini doang. Temperatur, akselerometer, jarak, dan cahaya. Nggak ada sensor lain-lain ya. Cuman ada ini doang untuk sensor-sensornya. Kita bahas layarnya juga nih. Untuk layarnya di HP ini menurutku juga kurang bagus karena layarnya itu kebiru-biruan juga.
agak kebiru-biruan, layar murah ya. HP murah pasti layarnya juga pakai layar murah ya, nggak mungkin HP murah pakai layar mahal itu. HP murah layarnya juga murah kayak gini nih. Kontrasnya kebiru-biruan, kemudian untuk multitossnya ini cuma dapat sampai 2 tos aja nih. Aku tes pakai aplikasi multitoss tester. Aku tes kayak gini. Ini cuma sampai 2 tos doang ya. Ini cuma sampai 2 tos aja, nggak bisa lebih. Cuman 2 tos doang, maksimalnya di 2 sentuhan. Resolusinya 480 kali 960 pixel. Kepadatan layarnya di 240 dpi kayak gini untuk layarnya. Walaupun HP ini Androidnya cuma di Android 6 aja, tapi masih bisa lah ya kalau dipakai buat sosial media, buat YouTube atau WhatsApp masih bisa nih. Ini masih bisa dipakai buat YouTubean atau buat WA ya kayak gini nih. Ini buat YouTube masih bisa, ini buat YouTube masih oke. Masih bisa dipakai buat YouTube, scroll-scroll juga masih cukup oke. Kemudian kita coba cari musik ya, kita cari musik yang enggak copyright aja untuk ngetes speakernya. Kita cari musik Alaycat. Alaycat, salah typo mulu aku ngetiknya. Alaycat musik ya. Alaycat musik. Oke. Typo mulu aku ngetiknya ya. Oke. Kita cari Alaycat musik mana nih? Alaycat ya. Kita dengerin lagu dari YouTube Audio Library aja untuk ngetes speakernya. Speakernya menurutku bagus ya, ini speakernya menurutku bagus walaupun agak kresek-kresek juga, tapi sesuai lah ya sama harga murah di bawah 500.000. Speakernya terbilang cukup bagus dan bisa keras juga. Lumayan nih speakernya juga. Lanjut kita tes kameranya. Untuk kamera belakangnya ini untuk foto-foto tugas masih bisa ya, untuk foto tugas sekolah masih bisa jernih seperti ini. Tulisan-tulisan juga bisa dibaca dengan normal dan nyaman kayak gini nih. Bisa dibaca dengan normal. Ini mantap ya kameranya seperti ini. Untuk zoomnya bisa di zoom sampai zoomnya bisa di zoom 4 kali juga loh, walaupun HP murah bisa di zoom sampai 4 kali, lumayan lah ya untuk foto-foto tugas atau foto di sekolah. Ini mantap lah ini ya, untuk foto tugas sekolah masih mantap banget kamera belakangnya ini. Tapi kameranya ini kalau untuk video kurang mantap sih. Kalau untuk video kita coba lihat pengaturan videonya. Pengaturannya cuma ada rendah, menengah, tinggi sama bagus doang, nggak ada berapa resolusinya dan nggak ada berapa fps-nya. Terus ada fitur Ace, tapi fitur Ace-nya ini kurasa nggak bakalan berguna banget sih, cuman untuk hiasan doang ya. Karena namanya juga HP kayak gini, HP murah, Ace-nya ya cuman Ace biasa doang. Nggak bisa Ace bagus kayak HP-HP yang mahal gitu ya kayak gini. Videonya kurang bisa stabil, tapi nggak apa-apa lah ya, HP murah kayak gini untuk foto-foto tugas sekolah masih bisa dengan normal dan nyaman. Oke ya, jadi kesimpulannya di bawah 500.000 HP ini menurutku masih worth it banget buat dibeli, karena di harga segitu kita nggak punya banyak pilihan ya, ini salah satu yang bisa dibeli di harga segitu. Daripada kita beli HP yang 300 ribuan, mending nambah dikit lagi bisa dapat ini ya. Dapat HP Brandcode ini dipakai udah cukup lumayan enak ya, walaupun garansinya bukan garansi resmi juga ya, HP-HP zaman dulu gitu. Ya istilahnya cuci gudang karena nggak laku-laku gitu mungkin ya, HP ini dijualnya murah di bawah 500.000 aja. Tapi untuk dipakai tipis-tipis masih bisa lah, tapi untuk jangka panjang HP ini aku rasa udah nggak bisa karena Androidnya cuma di Android 6 doang. Ya kayak gini HP-nya masih oke kalau dipakai untuk sekarang ini, masih bisa, dan HP ini juga ada beberapa gimmicknya ya. Jadi harap dimaklumi, HP murah itu biasanya memang ada gimmick-gimmick seperti itu. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.